Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutiara Clara Sandi dengan NIM 2356003. Dan saya Dinda Rahmania dengan NIM 2333006. Di sini kami akan mempresentasikan proses dan hasil pembuatan web aplikasi yang telah kami buat. Langkah pertama adalah Get Started yang akan dijelaskan oleh Ninda Rahmania. Saya akan menjelaskan tentang Get Started, yaitu tampilan pertama pada aplikasi yang kami buat. Yang pertama kita tulis yaitu from PyQt5, import PyQt Core, PyQt GUI, dan PyQt Widget itu untuk menjadi toolsnya yang diinstal di CMD. Lalu import login 1 untuk mengimport file login 1. Dari kodenya class UI form sampai from.resize itu untuk mengatur besarnya widget form. Selanjutnya dari kode font sampai set font itu untuk mengatur font default untuk formnya. Lalu selanjutnya kode from set style sheet itu untuk mengatur warna background menjadi warna coklat kopi. Selanjutnya dari save label sampai label yaitu untuk mencetak teks ramu kopi dengan warna teksnya itu putih. Selanjutnya pada save label 2 sampai label 2 itu berfungsi untuk mencetak full text welcome to dengan hurufnya berwarna putih. Selanjutnya yaitu save get started sampai tampilan CSS-nya itu untuk membuat tombol get started-nya. Selanjutnya pada kode save restaurant let UI itu untuk memanggil restaurant let UI tujuannya untuk menyetel teks dalam antarmuka. Selanjutnya pada kode save get started click cat connect itu bertujuan untuk menghubungkan tombol get started ke fungsi open login. Dan hasilnya akan seperti ini. Jadi keluarnya akan login karena tadi sudah dihubungkan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan pada Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang login from PyQt5 import Qt Core, Qt GUI, Qt Widget, import menu selection. Kode ini digunakan untuk mengimport sel sesuai nama class UI from object dev setup UI self form sama dengan from dot set object name dalam kurung from dot resize
682,416. Ini adalah kode yang digunakan untuk menyesuaikan ukuran tampilan web. Lalu selanjutnya pada line nomor 10 sampai 13 yaitu ini. Pada line ini digunakan untuk set general style sheet for the form. Ini adalah untuk menyeting background color pada widget aplikasi web tersebut dengan selanjutnya pada line 15 sampai 19 yaitu desain email telepon file. Jadi ini adalah untuk email dan nomor telepon, dan ini untuk warna background colornya, teksnya email or phone number. Ini adalah kode untuk menginput password. Dan background colornya seperti yang ada di sini. Terus border radiusnya juga 10px, padding leftnya 10px. Ini sama seperti yang di atas, email or phone number kodenya. Ini adalah kodenya juga. Lalu selanjutnya masuk ke dalam button sign in. Dan untuk mempercantik button sign in, saya menggunakan tambahan CSS, yaitu pakai background color border radius, keypaste background color. Lalu ukurannya 220, 230, 271, dan 31. Selanjutnya save button. Ini untuk sign in Pak. Selanjutnya adalah ini. Main label. Kode ini membuat label bertuliskan sign in dengan font besar tebal berwarna orange muda dan ditempatkan di posisi tertentu pada jendela aplikasi. Seperti kodenya yang bisa kita lihat ya. Misalnya ini sign in. Selanjutnya adalah pesan captcha pada label teks yang besar. Ini sama kodenya seperti yang tadi di atas. Terus ini tulisannya this page is protected by Google reCAPTCHA. Ini tulisannya, ini warnanya saya ingin. Terus ini fontnya. Selanjutnya ini adalah teks yang di bawahnya reCAPTCHA, yaitu to ensure you're not a bot label. Kodenya sama seperti yang tadi di atas, sama seperti this page is protected by Google reCAPTCHA. Ini lanjutannya ke bawahnya, to ensure you're not a bot label. Kodenya sama. Lalu ini kode untuk menghubungkan tombol login atau button login agar terhubung ke fungsi open menu selection. Connect slot by name. Let's push button, click connect. Jadi nanti dia bisa connect ke open menu selection. Juga kodenya. Ini lalu importnya. Lalu kita coba jalankan. Tampilannya akan seperti ini. Ini tulisan sign in, ini email or phone number, ini password, ini button sign in-nya. Ketika kena kursor dia akan berubah warna.
Ini tulisan yang di bawahnya. This page is protected by Google reCAPTCHA to ensure you're not bot. Kita isi dulu emailnya, misalnya Clara at gmail.com. Passwordnya misalnya aku masukkan 1234566. Lalu kita klik sign in. Lalu maka kita akan masuk pada widget menu selection. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu selection, yaitu tampilan ketiga dari aplikasi yang kita. Pertama, kita harus mengimport 3 file, yaitu ada add makanan 2, ada add minuman, dan add dessert. Lalu untuk kode class UI underscore form itu untuk mengatur besarnya widget. Selanjutnya ada from set style sheet itu untuk mengatur warna background pada widget, yaitu menjadi coklat seperti kopi. Kode selanjutnya save label sampai label itu untuk mencetak teks menu selection dengan warna putih. Selanjutnya dari serve BTN Food sampai tampilan CSS ini bertujuan untuk mencetak teks makanan dan membuat button tombolnya. Selanjutnya pada kode ini sama seperti tadi, dari serve BTN drink sampai CSS itu untuk mencetak teks minuman dan membuat button atau tombolnya. Lalu pada kode save label 2 sampai label 2 itu adalah kode untuk mencetak ramu kopi dengan warna putih, yaitu dengan kita mengaturnya pada kode ini, mengatur warnanya. Lalu selanjutnya pada serve BTN dessert itu sama seperti sebelumnya, sampai tampilan CSS itu untuk mencetak teks dessert dan membuat button atau tombolnya. Selanjutnya ada kode save BTN list sampai tampilan CSS itu bertujuan untuk mencetak daftar produk dan membuat button atau tombol. Selanjutnya pada kode save BTN food clicked connect itu untuk mengkonekkan tombol BTN food ke open add makanan. Selanjutnya ada save BTN drinks clicked connect itu berfungsi untuk menghubungkan atau mengkonekkan tombol minuman ke fungsi open minuman. Lalu selanjutnya ada save BTN dessert clicked connect itu untuk menghubungkan tombol dessert ke fungsi open dessert. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dengan di sini dengan ada teks ramu kopi, lalu ada
ada text menu selection dengan 4 button, yaitu ada food, drinks, dessert, dan product list. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode pada add makanan, yaitu pada button makanan. Ini adalah tools-tools yang dibutuhkan. Pastikan tools ini atau library ini terinstall semua. Dan ini biasa ini adalah kode untuk ukuran widgetnya. Pada line 12 sampai 20 ini adalah kode untuk tulisan ramu kopi. Saya pakai fontnya Niagara XF. Biasa ya kodenya. Jadi ini ukurannya. Ini set point size-nya. Saya menggunakan color misalnya yaitu warna putih. Objeknya label. Pada line 22 sampai 31 ini adalah data produk. Ini adalah tulisan price, label untuk menaruh harga, termasuk kodenya. Pada line 49 sampai 63 ini adalah kode untuk add to the food menu. Saya menggunakan colornya ini menentukan untuk pada line 66 sampai 85 ini adalah untuk button submit. Kode ini adalah untuk button submit. Buttonnya ini ketika kena kursor itu dia akan berubah warna ya. Saya juga menambahkan CSS pada kode tersebut. Selanjutnya adalah pada line 87 sampai 105 adalah button cancel. Button cancel sama button submit itu sama, dia nanti posisinya ada di bersebelahan. Saya juga menambahkan CSS pada button cancel. Ini gunanya untuk meng-cancel kalau kita tidak mau menaruh tulisan atau nama produk tersebut. Selanjutnya adalah pada line 107 sampai line 103 ini adalah tombol atau button untuk mengekspor data yang ada di table ke dalam Excel. Saya juga menambahkan CSS. Lalu selanjutnya ini adalah pada line 125 sampai 132. Ini adalah untuk pembuatan table data produk. Ini kode-kodenya. Selanjutnya adalah info tombol back atau button back pada line 134 sampai 141. Saya juga menambahkan CSS-nya. Selanjutnya adalah pada line 143 sampai 145. Ini untuk set text untuk elemen-elemen.
Selanjutnya pada line 147 sampai 151 ini untuk mengkoneksi button-button. Yang pertama ini subpush button input connect socket to the table. Subpush button klik connect to input. Ini kode-kodenya bisa dilihat ini pada tulisan from. Ini untuk tulisan from widget ya guys, ini untuk widget. Yang ini tulisan ramu kopi. Nah, ini name food, ini price, ini add to the food menu, ini untuk submit, ini untuk cancel, ini untuk export to Excel, yang ini untuk back. Ini adalah untuk add to table, data-data kode-kode yang untuk kode-kode untuk table sampai line. Ini semuanya adalah untuk mengkoneksi kode-kode untuk mengkoneksi button-button. Ini untuk menambahkan header food name price, menambahkan header ke sheet. Ini untuk menambahkan data dari table ke Excel. Selanjutnya ini untuk menyimpan file data-data yang ada pada table, data export to Excel successful, file save to file pad. Kalau misalnya data yang kita masukkan error, maka akan keluar tulisan an error occurred while saving the file. Kalau cancel atau tidak mau, maka file save operation must cancel it. Coba kita jalankan. Nah, ini akan seperti ini tampilannya. Lalu kita masukkan nama makanannya. Misalnya takoyaki, price atau harganya misalnya 30.000. Ini untuk submit, ini untuk cancel. Kalau misalnya aku klik cancel itu maka akan kehapus datanya yang tadi. Coba kita tulis lagi takoyaki. Lalu ini kita tulis harganya tadi 30.000. Kita coba submit. Bisa juga diupdate. Misalnya aku ganti takoyaki menjadi fried rice. Kita coba lagi submit dan coba kita delete, maka akan hapus. Kita masukin lagi takoyaki 30.000, submit. Kita bisa tulis lagi di price, harganya 35.000, submit, masuk lagi dalam table. Lalu kita tulis lagi misalnya steak, harganya misalnya kita submit. Lalu kita klik button export to Excel. Lalu kita save misalnya produk food product.
save. Nah, ini sudah keluar Excel-nya, berarti dia sudah tersimpan. Lalu ketika data itu berhasil tersimpan di Excel, maka akan keluar form tulisan dengan sukses, lalu ada tulisan data exported to Excel successful, file saved to the user HP download APK Mutia Foods Product Excel. Maka data tersebut sudah sukses tersimpan pada file food product. Ini ada di sini tempat penyimpanannya, dan seperti itu. Lalu kita klik OK. Sini kita bisa coba ngelihat datanya. Sudah tersimpan. X. Sini. Food product list. Kita klik. Nah, ini datanya sudah tersimpan ya. Ada 3. Tadi saya masukin takoyaki, fried rice, sama steak. Ini harganya. Jadi datanya telah sukses ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang add minuman atau add drinks. Pada add drinks atau add minuman, kita hanya perlu mengimport satu saja, yaitu menu selection. Lalu untuk menghubungkan menu selection dengan add minuman ini. Lalu setelah mengimport itu kita ketik from open PYXL import workbook untuk memastikan library itu terinstall. Lalu di sini ada kode class UI from object itu untuk mengatur besarnya widget. Selanjutnya ada kode save label, itu tujuan untuk membuat teks judul dengan hurufnya berwarna putih. Selanjutnya ada kode set style sheet, itu untuk mewarnai background widget dengan warna coklat kopi. Terus ada save label 2, itu untuk membangun label instruksi dengan hurufnya itu berwarna putih. Selanjutnya itu ada label 3, set label 3. Pada kode ini bertujuan untuk mencetak teks drink name dengan warna putih. Selanjutnya itu ada save line edit. Kode ini bertujuan untuk membuat kolom input pada nama minuman atau nama drinks atau name drinks dengan hurufnya yang akan diinput itu berwarna hitam dan backgroundnya berwarna putih. Kode selanjutnya itu ada save label 4 dengan
label 4 itu mencetak teks price dengan warna putih. Selanjutnya ada save line 2, yaitu tujuannya untuk membuat kolom input untuk harga minuman atau price drink dengan hurufnya yang berwarna hitam dan backgroundnya itu berwarna putih. Terus selanjutnya ada save btn submit sampai tampilan CSS, itu berguna untuk membuat tombol atau button submit. Terus selanjutnya sama seperti tadi, yaitu dari save btn cancel sampai tampilan CSS itu tujuannya untuk membuat tombol atau button cancel. Selanjutnya itu ada save btn export Excel, itu tujuannya sama seperti tadi, yaitu untuk membuat tombol export ke Excel. Selanjutnya ada save widget. Tujuannya untuk membuat tabel yang bertujuan untuk menampilkan data yang kita akan input. Lalu selanjutnya itu ada save btn back, yaitu membuat button back atau kembali ke menu selection dengan hurufnya yang berwarna putih dan background colornya berwarna coklat. Terus selanjutnya itu ada save restraint I, dengan ini kode ini bertujuan untuk set text pada elemen-elemen. Terus selanjutnya itu ada save btn submit clicked connect, itu untuk button submitnya itu untuk dikonekkan atau berfungsi. Terus selanjutnya itu ada headers. Ini untuk menambahkan headernya atau menambahkan header ke set. Terus habis itu selanjutnya itu ada for row, itu tujuannya untuk mengekspor data dari table yang kita sudah buat ke Excel. Terus selanjutnya itu ada file path, tujuannya untuk menyimpan file data. Selanjutnya kita akan melihat hasil outputnya seperti apa. Hasil outputnya akan seperti ini. Kita akan mencoba untuk menginput datanya. Misalnya jus jeruk dengan harga 8.000. Kenapa angka? Karena angka itu termasuk integer. Kalau apabila ini string, itu tidak akan bisa ke input atau ke submit. Setelah sudah ke input, itu akan keluar di tabelnya ini. Kalau misalnya kita mau ngapus, itu dengan delete, klik delete. Kalau misalnya kita mau update, klik update untuk merubah data. Lalu setelah sudah menginput nih datanya, kita export ke Excel-nya, lalu kita save untuk add minuman.
Save. Lalu kita lihat ke filenya. Jadi yang tadi tuh sudah yang tadi tuh kita masukin inputnya sudah ada di sini. Selanjutnya adalah button add dessert. Button dessert. Seperti biasa, ini tools yang harus sudah di install di command prompt from OpenPyXL, yaitu untuk import from OpenPyXL. Selanjutnya import itu adalah untuk mengimport regular expression for press validation. Selanjutnya import translation. Answer this module is available. Seperti biasa, class from object ini adalah ukuran pada line 6 sampai 11. Ini adalah untuk ukuran widget. Sama seperti yang tadi, ini adalah untuk tulisan ramu kopi. Kode untuk selanjutnya pada line nomor 23 sampai 30 juga adalah tulisan dessert name. Ini adalah kode tulisan dessert name. Colornya white. Selanjutnya ini adalah tulisan price atau harga. Ini kode untuk tulisan price atau harga. Selanjutnya lagi ini untuk menginput line nomor 45 sampai 49 adalah untuk menginput nama dari dessert tersebut. Ini kode-kodenya. Ini kode untuk add to the dessert menu pada line 51 sampai 60. Selanjutnya lagi ini adalah kode untuk menginput harga dessert tersebut. Saya pakai sama ya, sama seperti yang name food name dessertnya. Warnanya black, color white, background colornya white. Lalu ini untuk button submit. Ini adalah kode untuk membuat button submit. Ketika kena kursor, maka button submit itu akan berubah warna. Ini adalah CSS-nya. Saya menggunakan CSS. Lalu sama seperti button submit, button cancel juga menggunakan CSS, dan ketika button tersebut terkena kursor maka akan berubah warna. Selanjutnya adalah button export to Excel, sama seperti yang di add makanan. Ini adalah untuk button untuk mengekspor ke Excel. Sama seperti submit dan cancel, ketika kena kursor maka akan berubah warna button tersebut. Posisi dia 240, 550, dan 191. Posisinya itu ada di bawah table. Nah, ini adalah kode untuk table. Di dalam table tersebut ada dessert name, price, yaitu harga, date,
untuk mengupdate dessert atau harga tersebut, dan delete untuk menghapus produk tersebut. Selanjutnya ada button back. Button back adalah untuk kita kembali ke menu selection. Ketika saya mengklik button back, maka saya akan kembali ke menu selection. Ini set text per element. Ini adalah kode connect. Ini sama, kode connect juga, connect button. Ini adalah kode untuk button-button. Selanjutnya pada line 155 sampai 165. Ini adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam widget, yaitu ada from itu adalah judul dari widget tersebut, lalu ramu kopi, name food, price, ada add to the dessert menu, submit, cancel, export to Excel, and backup. Selanjutnya lagi add to table cell. Ini adalah kode-kode yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk table bisa name, price, nih, running outfit must be filled and with number. Jadi kode ini adalah ketika kita mengetik nama makanan harus menggunakan huruf, dan ketika harga kita harus menggunakan angka atau integer. Kalau tidak integer, maka data itu akan invalid. Selanjutnya, ini adalah kode-kode untuk button-button. Ini food name price. Kode-kode. Ini kode untuk export to Excel pada 216 sampai 219. Ini sama untuk menambahkan header, set append untuk menambahkan header ke sheet. Ini untuk kode untuk menambahkan data dari table ke Excel. Sama seperti yang ada di add makanan, tidak jauh berbeda. Ini kodenya sama. Nah, ini untuk menyimpan file pada Excel. Ini kodenya dari 231 sampai 233. Selanjutnya, ini adalah penjelasan yang akan terjadi ketika kita mengekspor data atau data yang ada di table ke Excel. Ketika data itu sukses, maka akan muncul tulisan success. Data exported to Excel successful, file saved to file path. Dan ketika error, maka akan muncul tulisan error, and error occurred while saving the file. Maka kalau misalnya kita tidak jadi atau mengcancel, maka akan muncul tulisan canceled atau file save operation was cancelled. Sama seperti yang ada pada add makanan. Sini kita coba jalankan.
Ini tombol backnya ya. Nah, input. Ini tulisan Romo Coffee. Ini add to dessert menu. Tambahkan menu. Nah, inputnya kita tulis dessertnya. Misalnya saya tulis puding. Terus harganya misalnya 25.000. Terus kita cancel, maka dia akan terhapus otomatis jika kita tulis lagi puding, terus harganya sama saja 25.000, lalu kita submit, akan muncul di dalam tabel tersebut. Maka kita coba klik update, maka dia akan kembali lagi ke sini. Kita bisa mengedit, misalnya kita ganti cheesecake, harganya misalnya tetap aja 25.000, lalu kita submit, lalu coba kita delete, klik delete. Ini udah diupdate ya guys, terus kita delete, maka akan hapus atau tabel akan kosong. Sekian lagi pudingnya, submit, lalu kita masukin lagi tadi cheese cake 35 misalnya, lalu kita submit, masuk, kita tambahin lagi misalnya es krim vanilla, harganya misalnya 15.000, kita submit, kita tambah lagi juga misalnya es krim crepe atau anggur ya, misalnya harganya 16. Kita submit lagi, ada 4, kita masukkan, lalu kita ini kalau misal kursornya kena button tersebut, dia akan berubah warna. Lalu kita misalnya klik export, akan muncul seperti ini. Lalu kita save, search misalnya search, kita save. Kalau munculnya seperti ini, berarti data tersebut sukses. Data exported to Excel successful. File saved to user HP downloads APK Mutiara. Artinya adalah data tersebut telah berhasil diekspor ke Excel. Lalu data tersebut tersimpan di user HP downloads HPK Mutia. Lalu kita klik OK. Dan coba kita lihat di sini udah tersimpan ya di search menu, berarti sudah muncul. Maka coba kita cek. Nah, nih. Kita klik. Nah, sudah masuk di Excel, ada 4 tadi saya masukin produk dan 4 harga juga, dan ini ada tulisan food name sama price seperti yang ditulis di codingannya.
Berarti datanya sudah masuk ya, sudah berhasil. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.